علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ذكرنا ما نسينا وقد علمنا ما علمنا وزدنا علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di pertemuan yang kedua dalam dars Muqarrar Fikih Syafi'i Nasi tingkat 1. Langsung aja dibuka halaman 255. Iya. Soal pembahasan kita nggak terlalu berat dan kalian udah tahu. Langsung ya. Tahu nggak Ma'ayah Rumu al-Muhdith? Iya, malam motif. Ma'ayah Rumu al-Muhdisi Qala musannifu. Serius? 255. Dari mana ada? Ma'ayah Rumu al-Muhdisi 255. Qala musannifu rahimahullah Enggak, ta'ala kecil. wa yahrumu bil hadathi as-salatu ijma'an. Dan diharamkan dengan hadas itu apa? Yaitu as-salat secara ijma'. Berarti gak ada khilaf, semua sepakat kalau orang hadas gak boleh salat. Wa fi sahihaini haditsu la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Siapa sahihan berarti? Muttafaq. Enggak, Imam Bukhari dan Muslim. Aywa. Nah, kemudian ada dalil dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada diterima sholatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas hatta yatawadda, hingga kalian berwudu. Wa minha sholatul jinazati fi ma'naha sajadat tilawah. Dan juga sholat jenazah yang diharamkan ketika berhadas dan juga sujud tilawah. Wa tawafu qala sallallahu alaihi wasallam tawafu bi manzilati sholati illa anna Allah qad halla fihi nutka faman nataqa fala yantik illa bi khairin. Rawahul Hakim wa qala sahihun ala syarh Muslim. Dan juga mencakup tawaf, apa yang diharapkan dengan berhadas. Seperti hadis dari Nabi SAW, tawaf itu seperti sholat, kedudukannya seperti sholat. Akan tetapi yang membedakan tawaf dengan sholat yaitu Allah membolehkan di dalam tawaf itu apa? Anutqa, berbicara. Maka faman nataqa, barang siapa yang berbicara, janganlah kalian berbicara itu kecuali yang baik-baik saja. Nah, di sini sahih menurut syaratnya Muslim. Wa hamdul mushafi wa masu waraqihi. Qala ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Surat Al-Waqiah ayat 79. Dan juga yang setelahnya diharamkan membawa dan memegang kertasnya Al-Quran. Seperti firman Allah dalam Al-Waqiah, surat Al-Waqiah, janganlah kalian menyentuh kecuali, tidaklah seorang itu menyentuh kecuali orang suci. Wa khabarun bima'nan nahi wal hamlu ablaq minal masi. Dan ayat ini bermakna nahi atau larangan dan juga membawa. Dan membawa itu asyad atau lebih dahsyat lah daripada memegang doang. Kalau memegang aja nggak boleh, apalagi membawa, gitu ya. Wal mutahharu bima'na mutatahhir. Dzakarahu fi syarh al-Muhadzab. Mutahhar ini dengan apa? Maknanya yaitu orang-orang yang suci. Ini disebutkan dalam syarh al-Muhadzab. Ini siapa syarh al-Muhadzab? Majmu' syarh al-Muhadzab. Lagu. Anu bisa. Nawawi. Oh, Imam Nawawi. Wa kata jalduhu ala sahih. Nah, ala sahih berarti kalau siapa? Imam Syafi'i atau Ashab? Ashab. Aywa. Dan juga memegang anunya, ini ya, kulitnya itu. Kan ada yang bisa kan? Yang di jildihi. Di annahu
kal juz'i minhu, karena itu termasuk bagian dari Al-Qur'an. Wasani la yahrumu massuhu li'annahu apa maksud? Ini suci itu suci sunnah berwudu apa? Sudah berwudu. Suci dalam Berwudu. haid wanita. Kan termasuk itu. Kalau orang haid kan berarti nggak suci, berarti nggak boleh juga. Jadi maksudnya suci ini suci secara mutlak, yaitu nggak junub, nggak haid, pokoknya suci, udah berwudu. Ya, Sudah berwudu. iya. Nggak ada hadas besar, nggak ada hadas kecil. Ya. Terus yang tawafnya gimana? Kan natek berkata yang kotor gitu sih. Kan dibolehkan berkata kecuali nggak boleh berkata kecuali perkataan yang baik. Gitu. Terus kenapa? Loh, kan terus yang membatalkan apa itu? Yang tidak bersuci apa? Karena wa yahrumu bil hadasi. Kan pembahasan kita Beda. yang diharamkan oleh orang yang hadas itu apa? Yang pertama sholat dan tawaf. Iya. Nah, maksudnya tawaf ini itu tuh apa? Dilarang oleh orang-orang berhadas. Jadi misal dia tuh berhadas, nggak boleh tawaf. Iya. Nah, permasalahan ahalla fihi nutuk ini beda pembahasan. Bimanzilati sholat, maksudnya tawaf itu sederajat sama sholat gitu. Jadi gini, ini kan pembahasan apa sih yang diharamkan untuk orang-orang berhadas? Itu apa aja sih? Yang pertama itu sholat, kemudian tawaf. Nah, tawaf ini di sini kan dikatakan itu seperti kedudukan sholat, berarti setara gitu loh. Iya. Akan tapi apa yang membedakan tawaf dengan sholat? Kalau sholat kan nggak boleh ngomong kita selain doa kan? Iya. Nah, kalau di tawaf itu kita boleh ngomong, tapi hanya yang baik-baik aja. Paham nggak? Paham. Itu bingung. Paham. Nah, berarti kalau orang hadas boleh nggak tawaf? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, itu pembahasan kita. Poin kita itu yang diharamkan untuk orang yang berhadas itu apa sih? Kan Ahalla ini. konteksnya agak kata Mas Yani ya. Jadi tawaf sama sholat ini dikatakan di sini tuh bimanzilatis sholat. Itu seperti kedudukan sholat. Akan tapi yang membedakan tawaf dengan sholat itu boleh ngomong, tapi yang baik-baik aja. Iya. Itu zikir atau doa gitulah, yang selain yang disyariatkan gitu. Paham ya? Paham. Wasani la yahrumu masuhu li'annahu ya'un lahu kakisihi. Nah, tapi ini tuh yang doif tapi wasani. Itu tidak diharamkan. Berarti orang yang berhadas boleh megang jildunya. Karena itu bi'aun itu kayak dianggap kayak tempat doang gitu loh. Menurut dia kayak kis itu kan kayak kantongnya doang gitu loh, bukan termasuk bagian dari Quran. Ini menurut yang sani tapi doif ya. Jadi yang diambil yang mana? Yang sahih ya. Wa kharitatun wa sundukun fi hima musafun wa ma kutiba lidarsil Qur'ani kalauhin fil asah. Li syabahil awwalain mu'addain li musafi bi jildi. Ini syarahnya aja. Kemudian lanjut asyarh wal bayan. Qauluhu wa yahrumu bil hadathi. Ini penjelasan dari Doktor. Al muradu bil hurmati fi sholati wa tawafi adamu sihhati walau sahwan. Wal muradu bil hurmati fi ghairihima al ismu in kana lamis aliman amidan. Yang dimaksud dengan diharamkan dalam sholat dan tawaf yaitu tidak sah sholat dan tawaf mereka meskipun mereka itu lupa. Wal murad bil hurmati fi ghairihima, dan juga dimaksud dengan haram yaitu apa? Al ithmu in kana lamis aliman amidan, yaitu apabila pemegang ini tahu dan sengaja memegang maka dia berdosa. Paham ya? Megang apa sih? Megang ya tadi yang di haramkan tadi. Kan ya Rabbil Hadat kan terbanyak tadi. Yang pokoknya di selain Kayak sholat. Quran tadi loh. Quran. Nah, ini apabila lamis orang yang memegang itu sengaja, aliman dan tahu, Dan secara maka sengaja. al-ithmu itu dosa. Wal muradu bil hadati al-amru al-i'tibari. Yang dimaksud dengan hadas itu amru al-i'tibari atau sesuatu yang enggak terlihat.
Kalian bisa lihat ada sekalian, bisa nggak? Biasanya kayak kentut gitu. Nggak kelihatan kan? Ada tuh. Wal muradu bis sholati as-sholatul faridati. Sholatul faridati wa tadkhulu fiha sholatul janazah. Khutbatul Jumat. Nah, wa khutbatul jum'ati wa sajadat tilawati wa syukri wa sholatun nawafil. Nah, yang dimaksud dengan sholat ini mencakup apa aja? Yang pertama yaitu sholat fardu, salat 5 waktu itu yang seperti kita ketahui, dan juga memasukkan apa? Yaitu sholat jenazah. Berarti sholat jenazah menurut mazhab Syafi'i nggak sah. Tapi ada pendapat lain dari Hanafiyah. Menurut mereka boleh, karena sholat jenazah itu dianggap kayak seperti doa-doa gitu loh. Tapi kita kan mazhab Syafi'i, ya udah, berarti nggak boleh. Tapi menurut mazhab Hanafi boleh. Khutbatul Jum'ati, diharamkan khutbah Jumat, dan juga wasajadah tilawah, sujud tilawah dan sujud syukur, wasalatun nawafil, dan salat-salat sunnah. Wa qawluhu la yaqbalullahu, yakni qabulus sihati la qabulul kamali. Yang dimaksud dengan tidak diterima oleh Allah yaitu apa? Yaitu tidak diterima kesahannya, bukan kesempurnaannya. Jadi mutlak emang benar-benar nggak diterima, bukan nggak sempurna doang. Benar-benar nggak diterima amal yang dikerjakan dengan berhadas, tertolak, bukan nakes doang. Ba'da an bayyana al-musannifu asbab al-hadathi al-arba'ati syar'a fi bayani ma yatarattabu ala tahaqqihima. Faqala wa yahrumu bil hadathi wa dhikru ma yatarattabu 'ala al hadathi min al mahrumati wa minha. Nah, setelah musannif ini menjelaskan sebab-sebab hadas, yaitu yang kemarin tuh yang udah kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian musannif itu menjelaskan apa yang diharamkan ketika berhadas. Jadi yang kemarin kan bahas sebab-sebab hadas itu apa sih, kayak baul, waib gitu kan. Nah, sekarang yang pembahasan kita yaitu apa sih yang diharamkan ketika orang itu berhadas. Awalan, as-sholatu bi anwa'iha, salat dengan macam-macamnya. Wa yahrumu 'alal muhdithi ayusalliya bi ijma'il ummati al-mustanadin ila hadithi sahihaini la yaqbalu salata ahadukum idza ahdatha hatta yatawadda. Salat dengan macamnya maka diharamkan oleh orang-orang yang berhadas. Untuk orang-orang yang berhadas secara ijma', sepakat semuanya, nggak ada khilaf, bersandarkan hadis dari Sahihain, tidak diterima oleh Allah salat diantara kalian apabila berhadas sehingga berwudu. Jemaah ini berarti apa? Salah satu kan masadir ya? Iya. Di tadi tasyrik kemarin dibahaskan? Iya, termasuk masadir. Nah, ijma juga nggak sembarangan gitu, harus dengan mustanid atau sandaran. Jadi al ijma labud dalahu minal mustanid, harus ada sandarannya. Wa dakhulu fiha sholatul janazati wa ma kana fi ma'na sholat fasajadat tilawati. Wa dakhulu dan juga diharamkan sholat jenazah dan sujud tilawah. Tsaniyan at-tawafu fardhan aw naflan fi dhammin nasaki aw ghairihi. Ya hadithi at-tawafu salat illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Faman takallama fala yatakallam illa bi khairin. Kemudian ada tawaf fardu. Tawaf secara mutlak diharamkan, baik itu tawaf fardu maupun tawaf yang sunnah. Seperti yang dilaksanakan dalam haji. Dengan dalil dari hadis yaitu tawaf itu seperti sholat, akan tapi Allah menghalalkan dalam tawaf itu al-kalam, berbicara, akan tapi hanya berbicara yang baik. Itu ya. Paham ya? Mafhum. Salisan, hamlul musafi wa masru warakihi al-maktubi fihi wa ghairul maktubi fihi bi'a'dha'il wudu'i aw bi ghairiha. Yaitu yang ketiga yang diharamkan
untuk orang-orang yang hadas yaitu membawa mushaf dan memegang waroknya, kertasnya yang tertuliskan ayat-ayat Allah dan yang nggak tertuliskan. Jadi kan biasa di Quran itu kan ada yang bagian sampingnya itu yang nggak tertulis dengan nah itu juga diharamkan. Wagharul maktub itu maksudnya itu yang samping-sampingnya itu loh. Jadi yang diharapkan bukan yang tulisannya doang, tapi seluruhannya. Baik itu yang ada tulisannya atau enggak, yang enggak ada tulisannya. Bedanya mushaf sama Quran apa? Sama. Mushaf itu bentuknya. Kok ini kertas itu ditulisin Quran, ditulisin ayat. Al-mushaf kan pengertiannya loh. Ismun maktubun fihi kalamullah. Baina tahtaihi. Yang dimaksud di sini anu sih? Quran. Iya. Berarti kalau kertas gitu terus mushaf dihitungi. Enggak maksudnya kertas biasa, kertas tulis. Sofa biasanya. Kalau waraqah biasanya. Tetap enggak boleh berarti. Oh, kan ini Quran. Ini Al-Quran. maksudnya Quran. Nah, tapi kalau tafsir gimana ya? Kalau Al-Qurannya lebih sedikit daripada tafsirannya boleh. Jadi kalau buku tafsir kayak misal itu kalam dari musannifnya itu lebih banyak, itu boleh megangnya tanpa berwudu. Tapi kalau lebih banyak ayat Al-Qur'annya maka diharamkan. Itu. Tadi itu mushaf apa? Ismun maktubun fihi kalamullahi baina daftaihi. Baina daftaihi. Kalau seandainya Apa namanya kan kayak apa ya, katanya kan kalau misalnya ayat Al-Quran ditulis misalnya di kertas itu kan bisa jadi mushaf. Iya, Zat. benar. Maktubun fihi kalam. Gimana? Nantinya kalau misalnya kita menulis Al-Quran menulis ayat Al-Quran diniati nulis ayat, itu katanya bisa jadi mushaf gitu. Mushaf. Ya tergantung antum niatnya gimana. Ya diniati ayat Al-Quran jadi kertasnya jadi mushaf gitu. Iya, kalau tulisan harus selesai. Selesai. Oh, satu ayat dulu gitu. Enggak, nulis seluruhnya dari awal sampai akhir. Gitu. Berarti misalnya kalau ada Nah, buku. kalau misal antum nulis satu ayat doang, apakah jadi mushaf itu? Jadi Quran itu? Enggak. Ya, itu kan cuma bagian dari Quran doang, Bagian dari ayat Al-Quran doang. Kayak misal nulis jawaban itu kan. Misal antum nulis jawaban ujian. Iya. Salah satunya disuruh nulis ayat Quran. Apakah kertas itu jadi Quran? Enggak kan? Enggak. Ya udah, berarti haram enggak megangnya? Enggak kan? Oh, gitu. Gitu. Itu pertanyaan gue gitu. Makasih. Aku ngerti apa yang gue pakai. Ad-dalilu qauluhu ta'ala la yamassuhu illa mutahharun. Surat Al-Waqiah ayat mutahhirun. Tidaklah salah seorang kalian memegang kecuali hanya orang-orang yang bersuci. Orang-orang suci. Wal ayatu khabarun bima'na nahi. Wa fil hadits la yamassu illa tahir. Dan ada hadis yang sama dengan Al-Quran ini, yaitu janganlah kalian megangnya kecuali kalian tuh suci. Tauhid. Baik tauhid. Fa idza kana lamsu al-muharraman fal hamlu aula. Apabila megang aja nggak boleh, apalagi membawa, ya gitu ya. Itu maksudnya. Kalau megang aja nggak boleh, langsung muharraman fal hamlu aula, maka membawa malah nggak boleh. Di annahu ablaq minal masi, karena lamsu itu lebih lebih syadid gitulah, nggak bolehnya daripada kebalik karena lamsu itu lebih syadid daripada memegang. Ya. Kan yang itu doang aja nggak boleh, masa kalian mau bawa? Bisa pakai Keras ya. Nah itu nanti. Pakai Ya. Gimana kalau misal di tas itu? Di tas. kan nggak kesentuh. Ya gimana tuh? Nggak kesentuh nggak apa-apa.
Yakin? Tebak. Enggak anjir nih. Oh iya. Nah, kalau kata Guru Ani, kalau misal di tas itu kalian ada Qur'annya dan kalian berhadas, konsep kalian, niat kalian tuh jangan bawa mushafnya, tapi bawa kitab-kitabnya. Oh gitu. Jadi itu nggak apa-apa berarti. Nah kalau seandainya tasnya taruh bawah, biasanya kan kalau pas waktu Duduk. kayak naik kereta api lah, kan tasnya kan kadang taruh di bawah gitu. Jangan dong. Jangan. udah jelas. Misal. Ya kan bisa dibawa pakai tangan atau ditaruh Ditaruh tasnya di atas. bawah. Ya. Itu udah jelas ya. Tapi kalau misalnya satu ya kayak sampean omong tadi kan, kalau misalnya satu buku itu mengandung 1-2 ayat benar-benar nggak akan jadi Quran kan? Nggak tentu. Nggak tentu. Kalau misal ya buku yang ada ayat Qurannya itu tadi nggak sengaja kebawa ke kamar mandi. Sengaja kamu. Ngaji lah yuk. Kalau misal nah ini Nggak ada sengaja nih. kamu. Al ismu ikan alamis aliman amidan. Ada koin aliman amidan. Kalau kalian tuh tahu dan sengaja berarti dosa. Nah tapi kalau kalian nggak tahu dan lupa gitu, nggak sengaja bawa ke hamam, berarti nggak dosa. Langsung keluar. Ya tapi kalau udah tahu langsung bawa keluar gitu. Nomor Dan kalau semua Oh, kamar mandi. Tapi enggak Biasanya kan kayak loro kan tas Sengaja, Pak. pas main wis dodok, wis pelantrung entuk siji loro ngono bareng ngono. Yus Marino sih, Marino terus. Ya enggak, bareng kan mikir ngono lho. Eling oh tas. Iya, Marino sih ini sing mosok kon mudeng ini betul. Guys, mari nah hancur langsung tak namanya. Ini Lanjut. Wa ma dzukira idza lam takun hunaka daruratun bihamdihi ka khaufin alaihi min harakin aw najasatin fa innahu la yahramu bal yajibu akhdhuhu. Apabila di sana itu ada darurat, kemudian takut itu Quran itu terbakar atau terkena najis, dan kalian tuh posisinya lagi hadas. Nah, maka apa? Fa innahu la yahrumu bal yajibu akhdhuhu. Maka kalian yang di Al-Fatihah Center tidak diharamkan itu terakhir. memegangnya, bahkan diwajibkan untuk mengambilnya. Misal nih ada Quran di bawah di lantai gitu, tapi kalian berhadas, ya udah wajib ambil, karena kan untuk kehormatan Quran ini. Kalau misal kita nggak ambil, takutnya orang lain lewat keinjek malah dosa kita kan, yang tahu kita. Ini fa innahu la yahrumu bal yajibu akhdhuhu. Wa hal yahrumu masuhu jilda al-mushaf? Apakah diharamkan memegang covernya? Jilda kan kulit Quran ya, maksudnya ininya lah, covernya itu. Na'am yahrumu ala sahih. Menurut ashab di qaul sahihnya yaitu haram. Di annahu kal juz'i minhu wa lihada yattabi'uhu fil bayyi. Nah, kenapa haram? Yaitu karena dianggap bagian dari Quran itu. Tapi nggak ada ininya tuh ayat-ayatnya gitu. Nah, maksudnya kan covernya itu tadi karena kan juz'i. Maksudnya tuh yang dimaksud juz'in itu kan ada ayatnya gitu. Enggak. Semua yang apa namanya yang tergabung di anu kan termasuk bagiannya. Enggak, itu wis gak termasuk bagian. Kalau ini cover Qurannya sobek itu Zat. Terus sobeknya itu kita kayak punya pas itu Zat. Ya pokoknya sobeknya nggak disengaja ya nggak apa-apa lah. Masa kalian kurang bagus-bagus kalian sobek buat kipas kali. Enggak, maksudnya kan wis udah posisi sobek, tapi ini covernya itu bagian dari Quran. Maksudnya bagian dari mushaf gitu loh Zat. Kan enggak apa-apa kan kita. Pokoknya nggak disobek sengaja. Iya, betul. Bukan dihukumi Quran. Nah, ada kaidah at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u mengikuti hukumnya yang diikuti. Enggak, aku biar aku. Mengikuti hukumnya yang diikuti. At-tabi'u tabi'un. Wasani la yahrumu. Nah, ini muqabil sahih, berarti qaul dhaif.
Tidak diharamkan li'annahu laysa juz'an muttasilan bihi haqiqah. Karena itu bukan bagian yang tersambung secara haqiqah gitu loh. Menurut yang dhaif. Wa hal yahrumu lamsu ma fihi al-mushaf kal haqibati wa tahmid. Nah, ini yang kalian tanyakan tadi. Apakah diharamkan al-lamsu, memegang apa yang di dalamnya itu ada mushaf seperti tas? Kalasoh yahrumu li'annahu kajildihi al-mu'ad lahu. Bertani la yahrumu li'annahu al-adillah al-waradat fil mushaf wa hadhil kharijatun anhu. Yang pertama, menurut kaul asal diharamkan karena itu termasuk yang disiapkan untuk mushaf itu. Nah, tapi ada pengecualian tadi. Kalian bisa bawa itu kalau kos dunia atau niatnya itu bawa yang lainnya, kitab atau HP atau apalah barang-barang itu. Nah, tapi yang kaul yang sani la yahrumu li'annahu adillah waradat li'annal adillata waradat fil mushafi wa hadhi kharijatun anhu. Karena dalil yang muncul tadi itu dalam mushafnya dan ini tuh nggak termasuk. Wa ma hukmu sabi al-muhdith? Apa hukum anak kecil megang Quran? Gimana? Menurut kalau asal berarti kalau siapa? Ashab atau musafir? Wah, lupa. Ashab. An-nasabil muhdith la yamna' bin masil mushaf. Bahwa anak kecil yang berhadas itu tidak dilarang untuk memegang mushaf. Wala min hamlihi, dan juga enggak dilarang untuk membawanya lihajatin ta'lumihi wa syaqqatan istimrarihi mutatahhiran, karena untuk hajat pengajaran gitu loh, maksudnya biar anak kecil itu dekat sama Quran, dan juga sulit menjaga kesucian anak kecil. Kan kita nggak tahu dia akan karena dia kan nggak bilang, kita tanya terus gitu. Karena sulit gitu loh jaga kesucian anak kecil itu. Dia kan juga nggak bisa kontrol gitu. Bal yustahab, akan tapi disunahkan hada fi sabil mumayyiz, yaitu tapi ini khusus untuk anak kecil yang udah tamyiz, artinya yang udah bisa membedakan yang baik yang buruk. Nah, amma ghairu mumayyiz fala yumkin minal musafi li alla yantahakahu. Nah, sedangkan anak kecil yang belum mumayyiz, maksudnya masih balita banget gitu loh, masih usia 3 tahun, maka jangan dikasih mushaf karena ditakutkan ya dirobek, dilempar gitu kan, kita nggak tahu gitu. Hukum mushaf sobek gimana sih? Hah? Hukum mushaf sobek gimana sih? Hukum mushaf sobek? Nah, kita balik alam. Enggak sobek. Oh, alam ya? Iya, belum tahu. Hukum fisika. Tadi kalau nggak tahu, Fisika. lanjut aja. Ntar anda tanyain ke guru. Al wudu. Sekarang bahasa wudu. Babul wudu'i huwa mustamilun ala furudin wa sunanin wa bada'a bil awwali faqala farduhu huwa mufradun mudafun fa ya'ammu kullu fardin minhu ay furudahu kama fil muharrar. Kenapa di sini disebutkan furud? Faqala farduhu. Kenapa disebutkan farduhu? Kenapa bukan furud? Nah, wabata bil awali faqala farduhu. Kenapa disebutkan farduhu? Yaitu karena wa mufrad mudhafun, yaitu fardu ini mufrad yang didofahkan kepada hu, maka maknanya menjadi umum, yaitu mencakup semua kefarduan gitu. Jadi fardu itu kan mudhof, fardu ya mudhof, terus punya mudhof ilaih. Nah, ini didofahkan, maka
maknanya itu menjadi umum, mencakup semua kefarduan seperti yang dijelaskan dalam kitab Buharar. Ya, siapa ya? Buharar. Siapa itu? Imam Rafi'i. Maka mencakup sita 6. Ahaduha niatu rafil hadathi. Yang pertama yaitu niat mengangkat hadas. Alaihi ay ma yasduku alaihi hadathun ka ayyan biya rafa hadathil bauli as-sadiri minhu. Yaitu apa yang benar dikatakan karenanya itu hadas, seperti meniatkan mengangkat hadas kecil, yaitu seperti kencing yang muncul darinya itu. Ayrafu raf'a hukmihi ka hurmati sholati, atau yang dimaksud yaitu mengangkat hukumnya aja. Kan nggak bisa antum, maksudnya nggak kelihatan gitu loh apa yang diangkat. Jadi yang diangkat itu hukumnya doang, hukum hadasnya itu loh. Seperti diharamkan sholat, maka ketika diangkat hukum haramnya ini berarti kan menjadi boleh. Auniyatu istibahati muftakirin ila tuhrin, atau meniatkan untuk sesuatu yang diperintahkan untuk bersuci atau yang diperlukan untuk bersuci. Ai wudu'in kasolati wa tawafi wa masih musafi, yaitu berwudu seperti untuk sholat, tawaf, dan memegang mushaf. Auniyatu adai fardin wudu'i, atau berniat untuk melaksanakan fardu wudu, atau adai wudu, atau melaksanakan wudu, atau fardin wudu'i, atau wudu wal aslu bin niyati hadithun sahihain innamal a'malu binniyat. Bersandarkan dengan hadis, yaitu sungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa man dama hadatsuhu ka mustahabatin. Tahu enggak mustahadah? Haid. Beda. Haid sama mustahadah. Itu darah sakit habis haid gitu kan. Itu yang perempuan yang keluar terus darahnya tuh karena sakit. Yang melebihi dari 15 hari. 15. Oh iya. Kalau haid kan memang siklusnya kayak gitu. Nah, kalau mustahadah tadi dia karena sakit. Kalau berdarah nifas berarti melebihi masa nifasnya. Waman bihi salsul baul. Nah, ini maksudnya waman dama hadasu ini yaitu orang yang terus menerus hadasnya, yaitu seperti perempuan yang mustahadah dan juga salasul baul. Salasul baul apa salasul baul? Tahu nggak? Kencing. Beser. Oh ini apa ambeien? Anyangan-anyangan. Oh anyangan. Iya. Terus apa? Yang kencing terus dulu. Gak bisa ditahan. Iki loh, kencing tapi cepet-cepet Sakit lagi. Iya sakit ya. Panas. Nah, ini gimana nih? Kata soalnya. Oh Iya. Kafahu niyatul istibahati kawairihi duna rafi dibaqai hadathihi ala sahihi fihima. Maka niatnya itu cukup niat istibah aja, karena dia kan hadasnya terus menerus duna rafi. Jadi kan di awal tadi kan niatnya istibahatu fardin li rafil hadasi itu kan. Nah, di sini niatnya cukup istibah aja tanpa rafi. Duna rafi dibaqai hadasi, karena hadasnya itu ada terus menerus gitu. Paham enggak? Iya. Jadi niatnya cukup istibah aja. Istibah itu menghilangkan. Menghilangkan hadas. Wakila la takfi niyatu istibaha bal la budda min niyati rafi ma'ha litakuna niyatu rafi lil hadathi as-sabiq wa niyatul istibaha lil lahiq. Wakila takfi niyatu rafi litadammuniha li niyati istibaha. Ini bikin bagan biar apa? Cukup bagus. Jelaskan. Kasihkan sama Bayu. Kira di sini tadi.
disebut anjir. Pertarungan antara idealisme dan kebenaran. Gelapnya pola pikir. Aku nemu sebuah film masterpiece tentang sejarah yang idealisme dan kebenaran. Barang siapa yang harusnya itu terus menerus, maka cara berniatnya itu ada 3. Menurut Qaul Sahih cukup gede banget. Niat betul istibah. Itu mandala data. Iya. Oh iya. Awal itu Enggak. Murmur. Ini Qaul yang Sahih. Yang hijau mana? Jadwal hijau. Qaul Sahih. Roji. Qaul Roji. Dan Qaul yang kedua harus pakai Raful Hadas. Istibah Raful Hadas. Raful Hadas. Raful Hadas. Jambu yang di Ini Muqabil Sahih. jatuhnya apa sih? Lah, kemarin kan udah. Itu nggak ikut ya? Ntar tanya sebentar. Banyak jelasin. Ntar di di luar gas. Kalau lihat videonya. anak video ini. Buatin thumbnail deh. Buatin Dan thumbnail. Itu waf u. oh ya, sorry. Apa? Thumbnail. YouTube. Kira aku mau kenal. Yang ketiga malah cukup doang. Tapi Niatur Rafi doang. Juga kenal. Yang damal hadas itu apa aja? Tadi yang mustahadah Cuma sama 2 itu. Salasul Qaul. Iya. Kalau kentut terus ya apa sih? Termasuk damal hadas nggak usah. Termasuk itu Aku paham. aku terasa ini kan. Oh iya. Ini langsung Aku merasa ini kentut itu tulisan. masuk angin. di situ kakek banget sambel. Di situ. Kakek banget sambel. Dan ada Kacau kan ya? gimana cara berniat orang yang berhadas terus-terusan? Enggak, mana kok tetap Rafi ya? Mustahadah. Apa? Ya kan? Masa kamu lebih ya? Enggak. Beda. Kan itu kudu tipikal sing tutut. Ya kan enggak. Kayak mobil loh. Ini ada 3 qaul. Yang pertama yaitu harus niat istibahah tanpa raful hadas. Li baqai hadasihi. Yang pertama ini karena hadasnya ada terus menerus. Jadi kalau kita niat Ada yang bersih. pakai raful hadasi itu kayak nggak guna gitu loh. Ini kalau yang pertama. Aku butuh larva kuning. Butuh larva kuning. Yang pertama cukup niat istibahah atau melakukan apa yang diperintahkan gitu loh, tanpa berniat mengatakan raful hadas karena hadasnya itu ada terus menerus. Nah, justru yang kalau kedua, Muqabil yang mengatakan harus kedua-duanya, karena justru dengan adanya hadas yang terus menerus, maka dengan dia bersuci itu harus pakai ini. Nah, sedangkan yang ketiga itu katanya cukup niatur rafi karena Maksudnya yang 3. itu karena Pendapat ketiga. ya pendapat ketiga Iya, jadi ini maksudnya? itu karena dia itu katanya ini
Ditadamuniha niat istibaha. Karena niat ini tuh udah mencakup yang istibaha. Jadi nggak perlu mengucapkan semuanya gitu. Tinggal kaul. Biasa soalnya gini sih, ukur apa niat tuh mendama ada sunnah gitu. Istirahat. Salah satu akwal ya sahabat atau mana lah. Al-awwal niat istibahah duna Iya itu istibahah itu seperti ini ya, pengganti sementara atau untuk sholat aja istibahah. Sudah istibahah itu sesuatu yang diperlukan untuk bersuci. Istibahah. Kayak ini kan niat Istibahah itu makna menjemahnya ya. Secara yang menjemahnya itu sesuatu yang memerlukan untuk bersuci. Aku berniat berwudu ini untuk sholat. Ya, berarti untuk ibadah, untuk mewakili berarti untuk ibadah gitu. Maksudnya untuk sementara untuk ibadah gitu. Iya, untuk ibadah yang akan dilaksanakan. Sedangkan kalau Kan ganti wudu. Bukan, dia tetap berwudu juga. Kayak Ini khilaf masalah niatnya itu loh. Niatnya itu diucapkannya itu gimana? Istibahah doang atau istibahah dengan raful hadas atau raful hadas doang? Oh, berarti kalau misalnya nawa itu wudu ada rafil hadasil. itu juga di istibahah. Berarti raful hadas doang. Raful hadas doang gitu. Itu yang kaul yang ketiga. Berarti nama itu wudu istibahah. Istibahah hadasil. Istibahatil hadafi. Istibahatil. Wah, ini. Ya. Duna rafi. Kenapa jelas tuh baru? Gak usah. Stika beno. Kalau berdua. Tapi kalau misalnya untuk niat sendiri, Ustaz, kalau pas waktu kita pakai hal-hal yang lain gitu, misal apa ya, bukan bahasa Arab gitu, mana itu apa? Bahasa Indonesia itu. Apa? Aku niat ini wudu suci. Niat ingsun pos. Niat kan mahalnya di kolbi. Mahal. Oke, siap. Ania itu mahal fil qalb. Wa man nawa tabarrudan ma'aniyatin mu'tabaratin. Barang siapa yang berniat itu berwudu itu untuk supaya segar-segar doang gitu. Tabarrudan segar-segar. Nah, Kaniyatin mimma taqaddam, seperti 3 niat yang di atas jaza, maka boleh. Lahu dalika ay lam yadurruhu fi niyatil mu'tabarati ala sahihi bi husulihi min ghairi niyatin. Enggak apa-apa. Enggak salah. Niat itu segera-segera. Iya. Tapi itu bisa buat sholat. Maksudnya, bisa lah. Enggak bisa. Bisa. Oh, bisa buat sholat. Bisa. Boleh. Hadas. boleh. Tapi beda niat itu. Kan untuk orang Allah. Niatnya sesuai dengan niat yang di atas. Nah itu tadi boleh tabarutin. Ada harus. Nah ini tapi Niat di kolomnya untuk ditabar. yang pertama kan boleh. Nah, tapi yang kedua, wasani yadruhu li ishtaqi fi niyati bainal ibadati wa ghairiha. Wa niyatu tandif kan niyatu tabarrud fi ma dzukir. Tapi yang kedua, nggak boleh. Karena istirahat lah, maksudnya bersyarikat gitu lah antara niat ibadah dengan sesuatu yang selain ibadah. Maka kalau mau cari aman ya wudu lagi aja. Au nawa ma yundabu lahu wudu ka qiraatin ay nawal wudu'a bi qiraatil qur'ani nahbiha fala yajuz lahu dzalika ay la yakfihi an-niyah. Nah, barang siapa yang berniat untuk sesuatu yang disunahkan untuknya itu berwudu seperti membaca Quran, seperti berniat berwudu untuk membaca Quran atau selainnya yang disunahkan untuk berwudu, maka nggak boleh. Misalnya antum wudu, anda berniat wudu untuk membaca Quran. Nah, berarti wudu antum ini nggak boleh untuk sholat, karena itu kan cuma sunnah. Harus wudu lagi. Iya, harus wudu lagi. Ini menurut qaul yang ashah, di anna ma yundabu lahul wudu jaizun mal hadathi fala yatadammanu qasduhu qasda raful hadasi. Karena apa yang disunahkan untuknya itu berwudu
jaizun ma'al hadasi, dibolehkan dengan berhadas, maka tidak mencakup niatnya itu mengangkat hadas. Wasani yakunu qasdahu halata kamalihi. Tapi menurut kaul yang kedua, dia itu wasani yakunu qasdahu halata kamalihi fa yatadammanu qasduhu ma dzukir. Nah, kalau kedua ini katanya nggak apa-apa karena itu udah mencakup apa yang dia niatkan. Jadi kan ada dua kaul. Yang pertama, nggak boleh kalau digunakan untuk sholat karena itu nggak cukup, karena itu cuma sunnah, sedangkan sholat wajib. Tapi yang kedua mengatakan nggak apa-apa karena fayatadaman, karena udah mencakup apa yang diniatkan. Karena niatnya kan kosturnya raful hadas. Iya. Nah, kalau yang kedua itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang pertama itu nggak boleh. Karena Quran itu kan baca Quran kan sunnah. Sedangkan antum mau melaksanakan sholat kan sholat itu kan wajib. Gitu. Tapi kalau niat kita misalnya menjaga wudhu itu Ustaz. Tayyibul wudu. Menjaga wudhu jadi untuk nggak apa-apa, itu kan sunnah. Kan itu kan sunnah. Ya. Waktu sholat nggak harus wudhu lagi. Enggak dong. Kan antum wudhu yang awal itu masih ada kan? Iya. Ya. Karena kan masih ada. Iya, boleh. Hadas. Oh. Ada lengkap. Wajibu qarnuha bi awalil wajhi. Nah, wajibu qarnuha, niat itu harus di Awal pertama. awal yang difardukan. Ai bi awali waslihi fala yakfi qarnuha ma ba'dal wajhi. Yaitu niat itu harus dibarengi dengan apa yang dibasuh. Yaitu apa? Wajah kan? Wajah. Dan untuk bila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, maka fala yakfi qarnuha ma ba'da wajhi. Maka enggak boleh niatnya itu dibarengi setelah muka nih. Misal berarti setelah muka apa? Tangan. Nah, berarti kalau antum niatnya pas di tangan, maka nggak boleh. Fala yakfi, niat antum nggak cukup. Maka harus, ini kan wajibu, harus di awal banget, harus di awal ini basuh muka nih. Harus di situ niatnya. Fala yakfi qarnuha bima ba'dal wajhi. Membarengi setelah apa? Setelah muka ini nggak boleh. Fi khuluwi awalin mausulat wujuban anha. Karena khulu itu maksudnya kan kosong ya, maksudnya nggak ada gitu loh, nggak ada niat di awal apa yang antum basuh secara wajib. Wala bima qablahu li'annahu sunnatun tabi'atun lil wajibi wa qila yakfi qarnuha bi sunnatin qablahu li'annaha min jumlatil wudu'i ka ghuslil kaffaini. Dan juga nggak boleh berniat itu sebelum apa yang difardukan untuk berwudu. Paham nggak? Waduh. Wala yakfi bima qablahu. Niat antum itu nggak boleh diniatkan ketika sebelum apa yang difardukan. Paham nggak? Paham. Belum masuk wajah kita. Misal pas ini ghusl kafain, ini kan sunnah ini kan? Iya. Bukan fardu kan? Ayatnya apa? Enggak masuk. Fasil wujuhakum kan? Bukan ini kan? Nah, berarti kan ini qabla wajhi. Sebelum apa yang difardukan. Iya kan? Nah, berarti kalau niat antum pas di sini itu enggak sah. Enggak sah. Oh, berarti harus pas muka. Harus pas muka. Ini sesuai kalau yang ini nih. Wajib qarnuha bi awali wajhi. Harus di muka ini. Hasil iya. Tapi ini ada wakilah yang bisa. Nah, nanti kila kan? Kila berarti apa? Qaul apa? Dhaif. Al-qiyam dan qaul dhaif. Wakila yakfi qarnuha bi sunnatin qablaha. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa itu tuh boleh niat itu di yang sebelum buka. Gitu. Di annaha min jumlatil wudu. Karena itu juga termasuk bagian dari wudu. Kaghuslil kafaini, seperti basuh kedua telapak tangan. Asyarhu wal bayan. Qauluhu babul wudu'i ay babun ahkamihi wal wudu'i awwalu maqasidut taharah.
ingin menjelaskan tentang wudu, misalnya tentang hukum-hukumnya. Dan wudu itu awal maqasid dari bersuci. Wal wudu lughatan wudu bidhamil waw ismul lil fi'li. Nah, wudu kalau didomahkan wawunya, wudu berarti itu untuk sebuah pekerjaan, ismun lil fi'li. Wa bi fathiha ismun lil ma'i alladhi yatawaddu bihi. Sedangkan kalau difathahkan domanya wadu, berarti maknanya ismun lil ma'i, nama untuk air yang digunakan berwudu. Wal awalu wal maksuduna. Nah, tapi yang jadi pembahasan di sini yaitu yang apa? Yang wudu. Ya wadu. Jadi kan ada wudu wadu. Kalau wudu itu ismun lil fi'li. Kalau wadu ismun lil ma' alladhi yatawaddu biha. Nah, tapi yang jadi pembahasan di sini wal awalu wal maksud. Wal awal berarti mana? Wal awal berarti yang ini, yang wudu, yaitu ismun lil fi'li. Yang jadi pembahasan kita di sini yaitu ismun lil fi'linya. Wa ma'khudun minal wadu'a, ini sorofnya. Wa hiya al-husnu wal nadhafa wa hiya minadz zulumati dzunub. Yaitu bersuci atau mencerahkan dari kegelapan dosa. Wa syar'an al-wudu ibaratun an af'alun maqsusatin muftatahatin biniyati, yaitu pekerjaan-pekerjaan khusus yang dibuka dengan niat. Wa huwa ta'budiyun la yaqilu ma'nahu. Ini tuh sebuah pekerjaan yang ta'budi, yang nggak bisa dipikirkan makna dari wudu ini. Karena kan ini apa namanya, kita kencing tapi kenapa yang dibasuh muka, tangan gitu kan. Nah, ini namanya ta'budi, kita nggak bisa mencerna maknanya. Li'anna fihi mashan wala tandifu fihi. Itu tadi seperti yang Anda katakan. Karena apa yang kita basuh itu nggak sesuai dengan apa yang kita keluarkan ketika hadas. Itu namanya amrun itibari. Kita nggak bisa mikirin itu. Wakilah wa ma'qulun makna amal masurroksi. Tapi ada yang mengatakan ini ma'qul. Fali annahu masturun waliban faqafahu adna toharah. Biasanya tertutup. Faqafahu. Karena agak bingung nih. Amal masurroksi. Nanti lah ma'qul. Wafadun ma'afu bidul khomsi. Bahwa alamnya ini anak kurang paham ini. Langsung lanjut aja. Kemana dong? Mujibul wudu. Bawa kunci. Kalau kunci. Yani alladhi yujibuhu. Wa fihi salah satu amdu. Tadi yang di atas tadi digarisin ya. Yang tadi ini enggak tahu. Sama masuk rosi itu. Garisin aja. Mujibul wudu. Apa yang diwajibkan? Berwudu. Yang pertama yaitu hadas. Yang kedua, al-qiyam ila sholat, hendak melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu hadas dan qiyam untuk melaksanakan sholat bersama. Ma'an wa huwal asah. Jadi ada 3 qaul. Yang pertama hadas, yang kedua yaitu untuk qiyam sholat. Tapi yang ketiga ini yang asah, yang diambil pendapat yaitu hadas dan hendak melaksanakan sholat. Walil wudu'i syurutun wa furudun wa sunan. Awalan syurutul wudu'i. Awalan ma'u mutlaq al-'ali qaidun lazim. Air yang mutlak, maksudnya tahu nggak air mutlak? Ada 7. Masya Allah. Apa? Air itu kan ada air mutlak, mustakmal, Terus kesana, bukan musammas mutanajis. Nah, yang digunakan untuk berwudu yaitu yang mutlak, yang nggak tercampur dengan apapun.
Kemudian syarat wudhu yang kedua yaitu wa ya'rifa annahu mutlaqun walau ala sabil dzon. Kemudian mengetahui bahwa air itu air mutlak. Kemudian adamul ha'il ka'adawati zina al-jamida, yaitu nggak ada penghalang seperti alat-alat untuk berhias kayak apa sih? Kutek loh, tau nggak? Kutek pacar yang dikukul ya? Iya pacaran. Kuku ini masuk bagian wudhu juga sih? Enggak, kan anunya, yang kuteknya. Kutek. Oh, alat kutek. Maksudnya menghalangi bagian wudhu juga. Iya, perlu di sini. Kalau misalnya capek gitu. Loh, jelas pak? Jelas. Tapi kan tato menyerap bisa. Lah, Iya. berarti kan anu nutup pori-pori. Pacar namanya. Terus sampai air ya, Aku tadi kutek. Nah terus yang dimaksud apa yang menyerap itu terus bisa masuk air wudhunya gitu yang mana? maksudnya? Kan Atau ada juga yang ini kan kayak pulpen gitu katanya maksudnya buat wudhu gitu masih bisa. kan bopel kan bisa di apa bersihkan. Pokoknya nggak bisa dilakukan Gampang, kan? namanya. Berarti Nah, ini kan anu. Jasud Maksudnya yang menetap gitu loh. Kayak misal kutek kan anu. cat minyak wangi loh. Iya. Nah, misalnya kalau panggil gitu Zan, kita mau wudhu gitu harus bersihkan dulu. Iya. Iya emang gitu. Tapi sebisanya, misalnya kalau udah nggak bisa. Kalau sudah sholat nggak apa. Kalau cat tembok nggak masalah, gampang. berarti kalau Iya, cat minyak tuh. wudhunya Sok tato wangi lagi. mau salah sih kak. Ya mau gimana lagi? Disikat nggak bisa, digawe minyak nggak bisa. Kayak ini kereta bat bisa. Iya betul Iya, bensin. kan? Kan bensin masih kan sok wangi. Misalnya oplosan. Ya. Ini sebaiknya wudhu. Bawa lah. Misalnya wongin bapak di Bensin sini. nggak bisa salah. Tapi kan misalnya anu, ono usaha kayak ngilangin kantin kan bisa kan? Kan ono alatnya. Iya sih di Iya, oplosan bensin. apa di laser itu loro sih saya. Nah, ini kemudian syarat yang keempat, wa ayya jariyal ma'u 'alal adu. Air harus mengalir di Badan anggota. mata tubuh. Oleh dibasuh. Berarti kemarin ada di kasus di Mekah tuh yang pakai semprotan. Iya, jadi wudhunya pakai semprotan ini. Kenapa? Nggak sah berarti. Hah? Kenapa? Tanya orang yang nggak tahu. Mungkin kurang ngaji atau ya. Nah, kemarin itu sampai dibahas sama saya Sawi di videonya itu. Semprotan Salah yang satu syarat wudhu itu airnya harus mengalir. Jadi kalau antum semprot ini nggak sah. Udah kan ngalir. yang mengalir. Ya kan, cuma semprot gini doang. Oh, harus dibasuh. Dibasuh, kan? Oh. Ya kan? Iya benar. Kemudian Kita kan masih gini-gini. wa'adamul manafi kal haid. Nggak ada yang menafikan seperti haid. Kan kalau haid kan terus menerus, berarti nggak apa sia-sia wudhunya. Syarat sah wudhu itu nggak haid. Wa'adamul sorif, yakni dawamun niyah. Yaitu niatnya itu harus terus menerus ketika melakukan wudhu. Kemudian ketika misal antum wudhu, terus di tengah-tengah wudhu itu, wah, aneh nggak jadi wudhu dah. Berarti wudhu itu batal. Gitu. Jadi niatnya itu harus dawam. Ketika mengerjakan tetap harus ada niatnya. Al Islam wa tamyiz, maksudnya. Iya. Yang 9, ma'ruf kaifiatul wudu, mengetahui tata cara wudu. Wa ayasilan ma'al masuli juz'an yattasilu bihi, yaitu membasuh apa yang dibasuh yang termasuk bagian yang tersambung. Misalnya ini kan kayak ini, lengan nih, siku ini kan tersambung, maka juga harus dibasuh. Oh. Terus apa nih? Kaki. Pokoknya mata kaki ya. Yang ini loh, yang bedel nih. Iya, mata kaki. Nah itu juga harus dibasuh. Ini kan yang Hilang. juz'an yattasilu bihi. Juz'an yattasilu bihi itu yang tersambung dengan anggota yang diwajibkan untuk berwudu. Yang ini. Berarti dilebihin gitu. Iya. Kan dikata. Wa tahaqququ al-muqtadi lil wudu. Yaitu terrealisasikan apa-apa yang memerlukan untuk berwudu.
Kayak misal antum berhadas, terus kemudian tidak sholat, maka itu wajib wudu. Wa yang sila ma'al maksul ma yashtabihu bihi, yaitu membasuh apa yang dibasuh, apa yang serupa dengannya. Kayak misal, maaf ya, orang kelainan, misal tangannya bercabang gitu, ada kan? Tangan bercabang ya, ada 6 jari. Misal apa jempolnya jadi 2 gitu, atau tangannya jadi 3 gitu. Kalau ini misal buntung ya, beda pasang ya. Maksud ini yang kelebihan lah, bukan yang kurang. Itu misalnya Kelebihan, Wak, kelebihan. Itu kelebihan atau kekurangan? Gelap. Aduh. itu umum wa khusus min wajhin. Bisa dikatakan kelebihan, bisa dikatakan kekurangan. Betul ya, Oh, jadi kalau misalnya kelebihan itu terus yang satunya bisa temennya kurang 1, berarti jarinya dia ambil dong. Gosok. Makanya misal ada jari yang harusnya 5, tapi malah ada 6 atau 7, maka yang futla ini, yang lebih ini juga wajib dibasuh. Ini yang dibasuh dengan ma yashtabihu bihi. Kembalikan ke orangnya yang kelebihan. Apa yang serupa dengannya. Kemudian jam berapa ya? Enggak, itu 1 jam 1 menit. 3:12. Kemudian tanian turudul wudu, fardu wudu. Al fardu luwatan, al qat'u wa takdir, yaitu memastikan dan menentukan. Syar'an, pengertian secara syariat, apa itu fardu, yaitu mantamu syaksu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi, apa yang diberi pahala kepada siapa yang mengerjakan dan diberi hukuman kepada siapa yang meninggalkan. Jadi kalau sunnah itu la yu'aqib ala tarkihi. Wal muradu biha huna arkanuhu wal fardu wal wajib mutaradifani 'inda Syafi'iyyah illa fil haji. Nah, yang dimaksud fardu di sini yaitu rukunnya. Fardu dengan wajib itu menurut Syafi'iyah itu sama, tapi menurut Hanafiyah itu beda. Kalau fardu itu menurut Hanafiyah itu yang dalilnya qat'i. Ya. Kemudian kalau yang wajib itu yang dalilnya dhani. Ntar lihat pembahasan itu di Sufi. Panjang bahasannya. Panjang lagi lebar. kali tinggi. Berarti balok. Nah, tapi ada pengecualian di haji di mazhab Syafi'i antara fardu dengan wajib. Kalau fardu haji itu apabila dia meninggalkan sesuatu yang fardu itu maka hajinya batal. Tapi kalau wajib, ketika dia meninggalkan sesuatu yang wajib itu maka dia bayar dam. Oh, itu kok di Syafi'i? Hanafi. Di Syafi'i. Di Syafi'i ya. Jadi kan fardu wal wajib antara difani dan Syafi'iyah itu sama menurut mazhab Syafi'i. Fardu dengan wajib kecuali dalam haji. Kalau fardu di dalam haji itu, kalau fardu itu apabila dia meninggalkan maka hajinya batal. Hajinya batal kalau fardu. Kalau wajib itu bayar. Ketika dia meninggalkan maka bayar dam. Iya. Rincinya lihat di kitab fikih. Wa furudul wudu'i sittatun. Al-awwal ayyan wiya raful hadathi alaihi wal muradu rafu hukmul hadathi ka hurmati salati li anna al-hadath la yartafi'. Yaitu berniat untuk mengangkat hadas. Yang dimaksud dengan mengangkat hadas yaitu hukumnya aja. Karena ini li anna al-hadath la yartafi'. Karena hadas itu sejatinya itu nggak terangkat. Jadi yang
Kenapa? Udah keluar nilai? Enggak. Apa yang disuruh keluar? Dekat. Sumpah. Aku enak-enak ngene batinku ngomong. Wis metu nilai. Dari kemarin rusak ya HP-nya. Aku mah Jadi yang dimaksud dengan raful hadas itu yang diangkat tuh hukumnya aja. Karena sejatinya hadasnya itu belum terangkat. Terus apa sejatinya hadas ini? Hadas yaitu amrun itibari. Kan udah ditadi kemudian. Satu yang nggak terlihat. Terus kok nggak keangkat? Yang keangkat cuma hukum hadasnya. Hukum yang mencegah untuk kesahan ibadah yang memerlukan untuk bersuci. Itu hadas. Iya. Enggak. Itu yang irtifa hadas tadi. Maksud dari irtifa hadas itu Raful hadas. kan diangkat tuh hukumnya doang. Hukum yang mencegah untuk kesahan sholat itu loh. Cuman hukumnya, tapi sejatinya hadas nggak terangkat. Enggak keangkat. Kayak misalkan kentut. Itu kan sesuatu yang nggak terlihat. Iya kan? Iya. Jadi ketika kita berwudu itu kan berarti membersihkan hukumnya doang, mengangkat hukumnya doang yang mencegah untuk kesahan sholat tadi. Jadi sejatinya kan nggak terlihat apa sih ada situ. Amrun itibari itu. Siapa sih hadas ini? Siapa ya? Waniyatul Apa lughatan sih? al-qasdu wa syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu yang dimaksud itu qasd atau bermaksud. Oh iya, Ania Nah, secara syariat yaitu meniatkan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Makanya tadi kan wajibu bi awali ma qasduhu. Nah, karena pengertian niat itu qasdu syai'in qarinan bi fi'lihi. Yaitu meniatkan sesuatu yang dibarengi bersamaan dengan apa yang dikerjakan. Hukumnya wajib, wa hukmuha al-wujub, wa mahalluha al-qalbu. Artinya tempatnya itu aslinya di hati. Tapi menurut mazhab Syafi'i, afdalnya dinutekkan, dikatakan. Wa zamanuha awal ibadah. Tadi yang seperti dijelaskan, yaitu kapan sih niat itu? Yaitu ketika awal yang diwajibkan. Kalau di wudu berarti di muka. Wa syartuha al-islamu an-nawi wa tamyizuhu, yaitu Islamnya orang yang berniat dan tamyiz, bisa membedakan ya. Wal maksud minha tamyizul 'ada 'an ibadah wa tamyizul ibadah ba'daha ba'din. Tapi yang dimaksud di sini yaitu yang bisa membedakan mana yang ibadah sama yang bukan ibadah, dan membedakan ibadah yang ini dengan yang selainnya. Jadi kan ada ibadah yang sunnah dan ibadah wajib. Nah, tapi yang di sini yang dimaksud yaitu. Kenapa? Hilang kalimatnya. Ad-dalilu ala wujubi niyati. Dalil untuk kewajiban niat. Hadis dari Sahihain, innamal a'malu binniyat, khilafan di Abi Hanifah. Wa waqtuha fil wudu'i inda awalil ghusli wajhi, li'annaha law ta'akharat faqala awwal fardhi 'an niyatin. Dan waktu wudu itu Inda awalil ghusli wajhi. Ketika awal membasuh muka. Karena ketika dia mengakhirkan, maka akan kosonglah awal fardunya itu dari niat. Jadi nggak sah wudunya. Wakila yajuzu an taktarina bisunnatin qabla wasil wajhi. Tapi menurut kaul yang dhaif itu boleh membarengkan niat dengan sunnah sebelum membasuh muka. Berarti apa? Kafain, basuh kedua telapak tangan. Itu umur
Li'anna sunan min jumlatil wudu'i fa idza iktaranat ya. Di sini agak jelas ya. Iktaranat niat biha faqat iktaranat bi awal wudu. Karena menurut kaul yang dhaif ini basuh kedua telapak tangan itu termasuk juga bagian dari wudu. Kaifiyatun niyah bil wudu. Al wudu nau'ani. Ada wudu yang namanya rafahiyah, yaitu apabila dia itu berhadas dan gak ada udur. Laukan muhditsun walaysa lahu udur. Asani wudu darurah, yaitu man bihi udur. Siapa yang punya udur? Kaifiyatun niyatu wudu rafahiyah. Nah, ini gimana sih caranya berwudu untuk yang rafahiyah? Yaitu apabila dia berhadas dan gak ada uzur. Yanwi bil wudu ya ahadu umur salasa. Nah, kalau untuk orang yang gak ada uzur dan dia itu berhadas, maka dia boleh memilih dari 3. Yang pertama, raful hadasi awit taharati anil hadas. Yang kedua yaitu ayan wal istibahati sholat awwaliha. Dan yang ketiga ayan ya ada al-fardil wudu. Dan yang kaifiyah niyatu wudu darurah. Wudu darurah seperti yang tadi yang dawamul hadas. Wa wudu man bihi hadatsun daimun kan mustahadati wa salasul bauli. Amma niyatul mustahada fa hiya sih iktisaruha ala niyati raful hadas. Nah, kalau untuk orang yang mustahada, apakah sah membatasi niatnya hanya dengan raful hadas? Wajhani al-asah la yasih wudu'uha di anna hadatsuha la yartafi bil wudu. Yang pertama, kalau yang asah itu nggak sah wudunya karena hadasnya itu nggak terangkat dengan wudu itu. Asani yasih di anna raful hadasi yatadamman istibahati shalah wa qasdu raful hadasi yu'athiru yatadammanuhu wa illam yu'thir bi khususi. Gak tau ya ini kenapa kok agak beda sama yang nasi tadi. Tapi afdolnya ikutin yang nasi tadi. Karena dokter kan juga ngambil dari nasi. Ini waktu ini. Enggak, maksudnya kan ini penjelasan dokter. Nah, tapi yang sani yang muqabil sahih, yang muqabil asah itu sah karena raful hadas itu mencakup istibahah sholat. Maka meniatkan untuk mengangkat hadas, raful hadas itu juga mencakup yang istibahah. Kemudian wahal yakfi al mustahadatu niatal istibahati. Apakah cukup orang yang perempuan yang mustahadah, yang istihadah itu hanya berniat dengan istibahah? Wajhani al-asah yasih. Sesuai enggak? Iya, sesuai ya? Yang awal itu. Ya. Saya kan berarti? Ya, sesuai. Yang menurut kalau yang asah itu sah wudunya. Kama yasihu tayamum bihadhihi niyah. Kama seperti sahnya tayamum dengan niat ini. Tayamum kan juga apa? Taharah yang darurah. Ketika nggak ada air, maka niatnya cukup dengan istibahah. Asani la yasih li anna laha ahdatsan sabiqah wa ukhra lahiqatun fatanwi raful lisabiq wal istibahah lamma ta'akhir. Yang kedua menurut yang kedua ini yang muqabil asah nggak sah karena hadasnya ini ada terus.
Lanjut. Mas'alatun hukmu man nawa al-wudu ma'a qasdi tabarruk. Hukum orang yang berniat berwudu dengan tabarruk. Wajhani. As-sahih jazalahu dalika. At-tawjih anna tabarruda yahsulu lahu bin ghairi niyatin kama nawa salata wa daf'a man yutalibahu bidini sihhati salat ya anna inshigaluhu bida'in la yahtaju ila niyat. Yang menurut qaul yang sahih itu sah wudunya karena anna tabarruda yahsulu lahu min ghairi niyatin kama nawa salatu wa daf'u man yutalibahu bidini. Ini mana lagi hutang? Ya lagi masuk hutang ya. Lagi sholat terus kepikiran utang itu gitu. Awalnya. Asani tadur niyatu tabarruk lima fi dzalika min tasyrik baina ibadati wa ghairiha. Ini Menurut kalau yang kedua ini wudunya nggak sah karena ada istirab antara ibadah dengan yang selain ibadah. Mas'alatun hukmu man nawa bi wudu'ihi ma la yashtaritu lahu al-wudu' bal yundabu ka qira'atin al-qira'atil Qur'ani hal yujzi'uhu 'anil wudu'i shalah. Hukum barang siapa yang berniat dengan wudunya itu sesuatu yang tidak disyaratkan berwudu akan tapi hanya disunahkan, yaitu seperti membaca Quran, apakah boleh? Apakah boleh dengan wudunya itu? Sholat wajhani. Yang pertama al-asah la yajzi'uhu. Menurut yang kalau yang asah itu nggak sah wudunya. Li'annahu nawa mubahan mal hadasi, karena dia tuh meniatkan apa yang mubah dengan adanya hadas. Wa huwa qiraatul Qur'an fala yatadaman qasdurul hadas, maka itu enggak mencangkup niat mengangkat hadas. Dan yang kedua sah wudunya di anna maksudahu tahsilul mustahab wa huwa la yasilu bidun rafil hadasi wa kanat niyatu mutadamman lahu. Menurut yang kedua sah wudunya karena apa yang dia niatkan itu telah mencangkup. Istirahat dulu. Min furudil wudu, fardu-fardunya wudu. An-nas Asani waslu wajhi. Qala ta'ala fasilu wujuhakum. Yang pertama dari fardu wudu yaitu membasuh muka seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Fasilu wujuhakum wa huwa tulan ma baina manabiti sya'ri, yaitu apa? Mana jasi wudu itu? Apa maksudnya muka yang perlu dibasuh itu? Yaitu tempat tumbuhnya rambut. Tuh yang di sini nih. Tempat tumbuhnya rambut. Syari ra'sihi ghaliban wa muntaha lahiyatihi. Dan juga ujung rahang nih. Sini nih. Rahang sini kan? Mewing. Ini berarti wajib dia. Basuh semua. Ai akhirihima wa huma al-atmani al-ladani alaihima al-asnanu as-sufla, yaitu tempat tumbuhnya dua gigi, bukannya rahang sini lah. Wa ma baina udunaihi ardan di anna muwajibahu al-ma'khuda minha al-wajhu taqa'u bidzalika. Itu ini nih. Di antara dua telinga nih. Kodek. Oh, kodek.
Ini berarti dari sini nih sampai sini rahang. Ini semua nih. Tumbuhnya rambut termasuk ini. Rahang ini pokoknya batasnya. Tumbuhnya rambut iki wah. Rambutnya ini ya. Jenggot. Sampai kena aku berasa sampai kena. Gak mesti sing iki wah. Pokoknya bahasa ini loh. Ini bisa Wajah. Ini bisa kan? Asal isu yaitu waslu yadaihi, membasuh kedua tangan, min kafaini wa dhira'aini, yaitu dari kafain ini sampai dhira'ain. Apa sih ini? Lengan. Mirfaqaihi. Mirfaqaihi ini siku ya. Mirfaqaihi. Bikasril mim wa fathil fa wa bil aksi, dan juga ya sama lah. Pokoknya dari kafa ini sampai Ini termasuk berarti ya? iya dong. Masa kamu tuh ini dong. Kan udah termasuk yang awal itu ya, masuk. Ya tapi kan tangan tuh mana aja sih? Semua kan. Kena juga. Kirain ini doang. Ini doang. Enggak, semua kena juga. Kenapa kok kafai dulu terus mirfaqo ini? Kok enggak mirfaqo ini ke kafai? Bagus. Siapa tahu? Aku tahu. yang buat iki, yang buat peraturan. Ya bisa. Aneh nggak tahu ya alasannya. Belum pernah dengar nih. Apa itu yang kotak-kotak Korea? Coba bukan di buku tafsir ya. Salah tahu dengan Iya. Ar-Rabi'u musamma masin di basyari ra'sihi aw sya'rin fi haddihi. Ai had ra'si bi an la yakhruja bil muddati bil maddi anhu walau kharaja anhu bil maddi lam yakfihi al masku al kharij, yaitu membasuh kulit kepala atau rambutnya. Ai hadrasi bi an la yakhruja bil mudda, yaitu misal nih rambutnya dia panjang, maka yang dibasuh itu jangan yang ujungnya, tapi yang dibasuh dari bawahnya, Akar. nah, dari tempat tumbuhnya dia itu ini. Jadi kalau misal dia wudhu terus yang dibasuh malah yang ujungnya doang, maka itu nggak sah. Qala ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Berapa kali aku tidak sah? Tuh dengerin dulu. Warawa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda famasaha binasiyatihi wa ala imamati padalla ala iktifa bimasil ba'di. Dan yang kelima waslu dijlaihi ma'a ka'baihi, membasuh kedua kakinya bersama dengan mata kaki. Sampai lutut. Min kulli farjin. Min astagfirullah. Malis. Wa huma al-akbani atanya anna siani, yaitu dua tulang yang timbul minjari baini, yaitu dari kedua sampingnya. Indal silin asak wal qadam, yaitu tempat berpisahnya antara kaki dia itu dengan betis. Itu lah maksudnya yang berdol di kaki itu. Apa ya? Yang ini tuh. Iya, mata kaki. Ya, itulah. Itu yang dibasuh. Wa arjulakum ila ka'baini. Quriya fi sab'i bin nasbi wa bil jari afwan al aidi lafdhan al awwali wa ma'nan fi tsani. Kemudian yang keenam itu dalilnya doang. Dalil dari membasuh mata kaki. As-sadisu tartibuhu hakadha. Ai kama dzukira minal budaati bi ghasil wajhi thumma yadayni thumma ra'si thumma rijlaini lidtiba kama fi hadits muslimin sabiq wa ghairihi. Falau itasala muhdithun bi niyatil wudu'i badalahu fal asa annahu idam kana tartiruhu tartibun bi an mutasa wa makatha.
Yang keenam itu tartib, tapi tartib ini khilaf. Khilafnya itu karena huruf apa atau enggak? Apa? Yaitu karena huruf waw. Huruf waw. Karena ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Nah, huruf waw ini ada dua penafsiran di ulama nahwu. Oh, Kan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kan mengusap. Mengusap. kurang profesional, kurang smooth. Kalau mau cari rincinya di bikin koran ya. Tinggal bahasa menurut ulama bahasa bahwa ini mutlaqul jam'i. Mutlaqul jam'i. Maka walidhalika la yajibu tartib. Tapi menurut Imam Kufi ini Apa itu? mana wau di sini ditertib. Burunya yang Jepang. Karena dari Syafi'iyah yang terkuat mengatakan bahwa ini tuh tartib ketika ada waw yang terus berulang dan katanya itu enggak bersamaan terus, kan ada yang namanya yang diajarkan waslu, kemudian ada masku kan. Nah, berarti itu dimakna tartib. Tapi kalau misal katanya waslu doang, itu berarti mutlaqul jam'i, wajib tartib. Gitu. Ulama Syafi'iyah berdalil seperti itu. Kan apa aja? Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Nah, kan ada kata waslu. Tadi setelah itu ada kata masku. Nah, ketika itu maka itu faedahnya untuk tartib. Tapi ketika katanya waslu doang, nggak pakai yang lain, maka itu mutlaqul jam'i. Khilaf ya, emang khilaf. Kemudian walau itasala muhdithun biniyatil wudu'i badalahu falaso annahu in amkana takdiru tertib watasa wa makatha. Nah, apabila dia itu hadas kecil tapi dia mau kayak nyemplung gitu, apakah itu bisa menggantikan wudhunya? Nyemplung kayak langsung di kolam renang. Apakah itu bisa memenuhi syarat tartib? Ya. Ini fal aso annahu in amkana takdiru tartib bi an watosa wa makatha qadra tartib soha. Apabila
dengan dia menyelam dan diamnya itu mampu untuk tertib, maka sah wudunya. Wa illa ay wa illam yumkin takdiru tertib fihi bi an watosa wa kharaja fil hali min ghairi muksin fala yasih wudu. Nah, tapi kalau dengan dia nyelam itu nggak memungkinkan untuk tertib, maka nggak sah wudunya. Kepala dulu. Kuat emang ya? Kepala dulu terus buat nang junub gitu kan. Lek langsung nyekut nawa itu muslah fil hadil akbar min jannah wal fartuli itu ala lang jugur gitu. Apa, Bu? Iya. Aku tahu kerungu enggak? Iya. Langsung ya. Enggak maksudnya nih konteks dulu. Kan ini wudu kan bahasanya. Nah, misalnya DE kan wudu kan wajib tertib. Nek apa jenenge? Syafi'i. Nah, misal DE nyemplung itu, apakah sah wudunya? Nah, kalau misal dengan menyelam dan dia berdiam diri di air itu memungkinkan untuk tertib, maka sah wudunya. Wa illa fala, ay wa illam yaqdir fala yasih. Kultu. Berarti kalau kultu perkataan siapa? Syariah. Lebar. Kalau kultu berarti pendapatnya Imam Nawawi. Kultu kada wallahu a'lam. Berarti itu kaulnya Imam Nawawi. Nah, tapi menurut Imam Nawawi al-asal as-sihhatu bila muktin. Kalau menurut Imam Nawawi itu sah wudunya tanpa perlu berdiam. Jadi cuman nyemplung doang. Ya anal ghusla yakfi lil hadathi al akbar lil asghar aula wa qila la yasih fil mukti. Aidan li anna tartiba fihi takdiriyun la tahaqqiqiyun. Karena orang yang lebih besar dan kemudian nyemplung itu kan dianggap cukup ya, apalagi wudu gitu loh. Itu dalil dari Imam Nawawi. Kalau dengan mandi besar aja cukup dengan nyemplung, maka apalagi dengan wudu. Itu menurut Imam Nawawi. Buat kau sendiri. Hah? Kayaknya kita cukupin sampai sini ya. Tadi agak capek juga. 265. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.